Selamat malam seluruh keluarga besar GKJ Jakarta dimanapun saudara semua pada malam hari ini berada. Pada malam hari ini kita akan bersatu hati dalam doa Sabtu tanggal 7 Februari tahun 2021. Marilah kita mempersiapkan diri kita, mengistirahatkan pikiran, batin kita yang mungkin satu hari ini sangat lelah karena banyak beban pergumulan yang kita rasakan. Mari kita mengambil saat teduh dengan pujian Silence My Soul. Saudara-saudara semua, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangan orang itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudara-saudaraku, tampaknya orang Farisi sangat ingin tahu segala hal yang dilakukan oleh Yesus. Anak masa sekarang, anak masa kini menyebutnya orang-orang Farisi itu orang-orang kepo. Saat Yesus berjalan bersama muridnya, mereka ada. Saat Yesus masuk ke rumah ibadat, mereka ada. Mereka bertanya dan mencobai demi mencari kesalahan Yesus. Masalah hari Sabat
dan berbagai peraturannya menjadi alat mereka untuk menjebak Yesus. Namun Yesus memperlihatkan bahwa ada yang lebih penting daripada peraturan, yaitu kemanusiaan yang terwujud melalui perbuatan baik. Pertanyaannya, bolehkah seseorang berhenti melakukan perbuatan baik? Yesus menegaskan bahwa tidak ada batasan untuk melakukan kebaikan, walau peraturan agama Israel saat itu tampaknya membatasi. Contohnya, ketika seseorang sedang sakit, mengapa harus menunggu keesokan hari untuk menyembuhkannya? Pada dasarnya, peraturan dibuat untuk menjaga ketertiban sosial, namun tidak membuat manusia menjadi robot karena peraturan itu. Demikian halnya dengan hari Sabat. Sabat dibuat agar manusia dapat beristirahat dari kerja kerasnya, supaya para budak serta binatang dapat beristirahat dari pekerjaannya, dan untuk mencegah terjadinya gila kerja, workaholic, dan eksploitasi tanpa batas. Namun bukan berarti Sabat juga bermakna berhenti dari melakukan kebaikan, sebab berbuat baik tidak kenal istirahat. Lalu bagaimana jika kondisinya kita sekarang sedang lemah, sehingga tidak bisa berbuat baik? Sungguhkah ada kondisi yang membuat seseorang tidak mampu melakukan kebaikan? Saudara, sekalipun tidak memiliki uang, perbuatan baik bisa dilakukan di mana saja tanpa uang. Sekalipun tubuh terbaring tidak berdaya dan tak dapat menggerakkan satu bagian tubuh pun, seseorang dapat berdoa serta senyum bagi orang lain dan menaikkan pujian bagi Allah. Itu juga perbuatan baik. Saudara, berbuat baik tidak mengenal kata istirahat dan batas. Mari kita berkaca dan melihat tindakan hidup kita setiap hari. Jangan meremehkan doa dan senyum sebagai perbuatan baik yang bisa kita lakukan setiap saat. Jangan biarkan kemanusiaan kita dan sesama hilang karena keengganan untuk berbuat baik. Amin. Saudara, marilah kita melanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk para pemimpin di setiap tempat yang bekerja berjuang menyelamatkan warga masyarakat di tengah wabah ini melalui kebijakan-kebijakan yang mereka buat. Tuhan, jagalah api kebaikan di jiwa mereka. Biarlah terus membara di tengah situasi yang tidak baik ini. Berilah mereka kekuatan, ketenangan hati dan pikiran juga kesehatan agar mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang harus bekerja di tempat pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang tetap bergerak menunjukkan kehidupan dan menyatakan kebaikan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sungguh kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, malam ini kami mendoakan saudara-saudara kami yang positif terpapar virus COVID-19, khususnya bagi mereka yang dalam kondisi kritis di ruang-ruang ICU. Tuhan, kuatkanlah mereka dalam menjalani masa karantina dan pengobatan ini. Kami memohon tenangkan batin mereka, berikan pikiran yang positif agar proses penyembuhan boleh berjalan lebih lancar. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang terus menjaga kesehatan diri mereka dan orang lain yang mereka layani. Berkati kerjasama antara pasien dengan tenaga kesehatan. Ajarlah pasien untuk taat pada anjuran tenaga medis yang merawat mereka. Demikian juga ajarkan para tenaga medis untuk selalu sabar ketika menghadapi pasien-pasien mereka. Tuhan, kami menyadari momentum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Ya Tuhan, apabila malam ini kami akan segera beristirahat, kami juga mohon perlindungan dari Tuhan. Jauhkan daripada kami kuasa jahat yang hendak mengganggu malam kami. Berikan kepada kami waktu yang cukup untuk merebahkan diri di tempat peristirahatan. Izinkan kami esok bangun dengan kondisi yang sehat, tenang, dan sukacita, siap melakukan kebaikan dalam karya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Saudara, inilah doa bersama kita pada malam hari ini. Kiranya saudara semua boleh beristirahat dengan tenang dan esok pagi kita siap dengan semangat melakukan kebaikan bagi sesama dan bagi Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.